Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu yang nomor 7, subbab yang nomor 7, emitter follower configuration. Konfigurasi pengikut emitor. Oke, kita lihat seperti apa rangkaiannya pada slide berikutnya ini. Emitter follower configuration. Oke, nah langsung saja. The previous section introduced configuration in which the output voltage is typically taken off the collector terminal of the BJT. Jadi pada subbab-subbab sebelumnya untuk konfigurasi rangkaiannya itu menggunakan kaki kolektor sebagai kaki outputnya. Jadi outputnya itu diambil dari kolektor mulai fixed bias, terus apalagi fixed bias, emitter bias, terus voltage divider, dan yang terakhir kolektor feedback. Jadi semuanya itu mengambil outputnya dari kaki kolektor. This section will examine a configuration where the output is taken off the emitter terminal as shown in figure 4.46. Jadi pada subbab ini kita akan membahas tentang konfigurasi di mana outputnya itu diambil dari kaki emitor. Ini outputnya. Jadi di sini outputnya, di sini ada V output ya. Outputnya diambil dari kaki emitor. Jadi ini beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita akan membahas ini pada bab ini. Namanya juga emitter ya. Ada di situ emitter follower. Bukan emitter bias ya. Emitter follower. The configuration of figure 4.46 is not the only one where the output can be taken off the emitter terminal. Gambar 4.46 ini bukan satu-satunya rangkaian yang outputnya bisa diambil dari kaki emitor. Bukan satu-satunya ini, bukan satu-satunya. In fact, any of the configuration just described can be used so long as there is a resistor in emitter lag. Jadi, pada konfigurasi sebelumnya yang sudah kita bahas, itu bisa juga outputnya diambil dari kaki emitor selama ada RE-nya. Nah, as there is a resistor in emitter lag, ini harus ada RE-nya. Jadi konfigurasi sebelumnya yang bisa digunakan emitornya sebagai output. Jadi selain kolektor, emitornya juga bisa digunakan sebagai output. Itu adalah konfigurasi yang memiliki RE. Apa saja? Ada emitter bias, ada voltage divider, ada kolektor feedback. Jadi tiga ini yang bisa digunakan kaki emitornya sebagai output. Jadi seperti itu. Kalau yang fixed bias nggak ikut. Kita lihat di sini ini salah satu macam rangkaian emitter follower ya. Kita lihat supply-nya di kaki di kaki kolektor ini ground. Ya, 0. Terus RB di sini ada RB, di sini juga 0. Untuk RE di sini kaki emitor nyambung dengan RE ada minus VEE. VEE menunjukkan dia tegangan negatif di situ, minus VEE. Ya, untuk kolektor, untuk kapasitor, mohon maaf, untuk kapasitor nggak usah diraukan dulu, ya, karena analisanya masih DC. Jadi seperti ini. Selanjutnya kita lihat rangkaian ekuivalen DC-nya dari gambar 4.46 itu ada di gambar 4.47. Applying Kirchhoff voltage rule to the input circuit will result in, jadi dengan menggunakan KVL ya, KVL pada rangkaian inputnya, rangkaian basis emitornya atau loop basis emitornya dengan hukum KCL, maka kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Oke, jadi di sini ada VEE,
minus ya, nilainya minus VEE. Boleh ditulis seperti ini, boleh, atau kita dulu sudah mempelajari ya pada saat bab dioda. Pada saat ada tegangan minus seperti ini, itu bisa kita gambar. Coba kita gambar ya. Oke, di sini ada transistor. Ini ada RE. Ini ada RB. Untuk kaki kolektornya. Di sini nggak saya kasih tegangan ya karena yang kita bahas input saja. Nah, VEE minus VEE ini bisa ditulis karena dia minus, maka yang nyambung dengan RE ini, dia adalah tegangan negatifnya, polaritas negatifnya. Yang positif justru dia terhubung dengan ground, dan RB ini terhubung dengan ground. Jadi saya tulis seperti ini, dan ini groundnya. Nah, jadilah seperti ini. Ini bukan lagi minus VEE, kalau penulisannya seperti ini, bukan lagi minus VEE, tapi VEE saja. Ini sudah sempat kita singgung pada saat kita membahas soalnya dioda. Biar lebih bagus, saya hapus dulu. Ini oke. Biar lebih jelas VEE gitu. Di sini VEE. VEE. Nah, bukan lagi minus. Karena apa? Karena positif. Polaritas positifnya sudah kita hubungkan dengan ground. Seandainya polaritas ini dibalik, ya, yang positif terhubung dengan kakinya RE, maka VE ini kita tulis minus. Tetap kita tulis minus. Nah, boleh seperti ini. Ya, boleh seperti ini. Atau seperti yang di sini. Ya, biar sambung, biar jadi satu loop ya. Boleh juga, coba saya gambar ulang, atau nah ini agak ini kalau membahas minus tegangan minus ini agak panjang ceritanya. Agar Anda tidak salah paham nanti dalam memahami polaritas tegangan, atau saya tulis di sini, atau semoga saja tidak tabrakan nanti. Oke, ini agak kecil ya. Boleh VEE itu Anda tulis seperti ini, positif, negatif. Ini RB-nya, ini ground, ini RB, ini RE. Nah, kalau seperti ini tulisannya VEE, positifnya terhubung dengan ground, karena dia memang bawaannya itu tegangannya negatif. Atau Anda bisa tulis seperti ini, bisa gambar seperti ini. Nah, positifnya ada di atas, terhubung dengan kaki RE, dan negatifnya ada di bawah, maka polaritasnya tetap minus, minus VEE. Keduanya ini sama, dengan ini juga sama. Mau pakai mana, silahkan. Oke, saya mau pakai yang ini, tengah sini. Saya mau pakai yang ini. Kita coba, ganti warna. Oke, ini RB ya. Oke, untuk RB-nya, arah arusnya itu seperti ini. Ini IB. IB, ini IE. Diingat ada arus masuk pada kaki RE. Yang positif itu yang pertama kali masuk arusnya itu ya. Arusnya masuk di mana, maka polaritas positif itu ditandai di sini. Plus, minus, begitu juga ini IB, plusnya di sini, minusnya di sini. Ini VBE plus minus VBE. Kita buat searah dengan jarum jam seperti yang ada di gambar sebelah kanan ini ya. Oke. Akhirnya ini kita lihat, oke. Searah dengan jarum jam kita mulai dari RB dulu. Nah, masuk ke RB ketemu positif, tegangan yang ada di sini adalah IB kali RB. IB kali RB. Terus masuk ke kaki transistor basis emitor jadi VBE positif. Nah, ketemu positif dulu. Masuk pada resistor RE ini,
positif dulu, kaki positif dulu ya. Kena kaki positif dulu, maka dia IERE, tegangannya sebesar IERE. Selanjutnya yang terakhir di sini ketemu minusnya VEE, dia jadi min VEE. Jadi seperti itu. Oke, itu persamaan sigma V sama dengan 0 ya. Kirchhoff Kirchhoff yang KVL, sigma V sama dengan 0. Oke. Dan menggunakan persamaan umum ya, IE sama dengan beta plus 1 kali IB. IE beta sama dengan beta plus 1 kali IB. Maka IE-nya bisa kita ganti. Ya, IE yang ini bisa kita ganti. Dan untuk VBE dan VEE bisa dikeluarkan. VEE jadi positif, di sini kita keluarkan. Begitu juga VBE kita keluarkan karena dia positif jadi negatif. Nah ini VEE-nya positif, VBE-nya menjadi minus atau negatif. Nah ini sudah menjadi seperti ini ya, IE-nya jadi beta plus 1 kali IB kali RE di sini ya, karena IERE, IBRB di sini. Oke. Nah, biar bisa menjadi seperti yang di bawah ini, IB-nya kita keluarkan. Nah, menjadi, oke saya kasih garis, sebelum final menjadi persamaan 4.44 ini, IB-nya ini dikeluarkan dulu. IB. Nah, di sini ada RB, dalam kurung RB, terus plus ya, dijumlah, operatornya plus beta plus 1 kali RE. Saya kasih kurung kecil, beta plus 1, tutup kurung kali RE. Tutup kurung yang besar, sama dengan VEE minus VBE. Nah, setelah itu, yang ini, nah, oke, ini pindah ruas menjadi penyebut, ada di bawah. Nah, seperti halnya yang dituliskan di sini. Jadi seperti itu ya, ini IB-nya dikumpulkan dulu semua, IB-nya dikeluarkan, baik itu dari IBRB ataupun dari IBRE ini ya, beta plus 1 IBRE ini, IB-nya dikeluarkan menjadi seperti ini. Oke. Itu untuk IB, berarti dia di loop input. Loopnya loop input. Oke, sekarang for the output network, untuk rangkaian outputnya, an application of Kirchhoff voltage law will result in, jadi untuk outputnya sama seperti sebelumnya analisanya ya, kita menggunakan tetap KVL, jadi banyak sekali digunakan KVL ini. Padahal itu materi dasar ya, seingat saya pada saat rangkaian listrik itu adalah materi yang dasar. Oke, kita gambar dulu outputnya karena di sini nggak ada gambarnya. Oke, sisi outputnya di sini ada RE-nya. Oke, ini VEE-nya saya tulis seperti yang ini aja, ya. Jadi minus, plusnya nanti terhubung dengan ground. Groundnya ini kebetulan di kaki kolektor. Jadi groundnya ini ada di atas. Oh, di atas ini. Ini ground. Atau minusnya, groundnya. Oke, di sini ada CE kolektor emitor. Ini ada IE. Ini ada RE. Di sini ada VEE positif ya, VEE. Karena sudah saya tulis seperti ini, yang positifnya, polaritas positifnya terhubung dengan ground. Oke, kita jalankan analisa sekarang. Kita buat searah dengan jarum jam ya. Kita buat searah dengan jarum jam. Ini analisa ini dibuat berlawanan dengan jarum jam. Berlawanan dengan jarum jam atau counter clockwise. Ini berlawanan dengan arah jarum jam. Kita buat searah dengan jarum jam biar berbeda dengan yang ada di sini ya. Kita buat berlawanan dengan jarum jam. Oke. Di sini ketemu apa dulu? VEE. Ya, searah dengan jarum jam ketemu VEE. VEE. Saya tulis enggak lupa sigma V sama dengan 0. VEE sama dengan di sini
sebelum saya tulis polaritasnya, untuk RE polaritasnya tetap mengikuti IE ya, positif, negatif. Untuk CE positifnya di kolektor, minusnya di emitor. Oke. Kok sama dengan, saya coret aja salah ini. VEE positif, terus RE-nya, tegangan di RE dia ketemu minus dulu. Berarti minus IE RE kan? Oke. Terus masuk CE, VCE, dia ketemu minus dulu, berarti minus VCE. Sama dengan 0, nggak ada lagi sudah. Oke, yang kita cari di sini VCE, maka VCE boleh kita keluarkan di sisi sebelah kanan. Maka VEE minus IE RE sama dengan VCE. Nah, ini sama dengan yang ada di sini. VCE sama dengan VEE minus IE RE. Sama persis. Ya, karena yang kita gunakan tegangannya VEE, maka kita tulis VEE. Kalau VCC ya VCC nanti. Ada analisanya sendiri. Jadi sudah ketemu VCE-nya. Ini untuk analisa di output. Ini untuk analisa di input. Jadi sudah ketemu IB dan VCE. Selanjutnya ada contoh, ini kita langsung saja contohnya ya. Contoh dari emitter follower, rangkaian emitter follower. Nah, ini tentukan tegangan VCE key dan IE key for the network figure 4.48. Jadi ini rangkaian 4.48. Kita tentukan IE key karena outputnya ada di kaki emitor. Outputnya ada di kaki emitor, maka dia dinamakan IE key. Terus VCE key di sini, tegangannya ada di VCE. Oke, kita cari pelan-pelan. Step yang pertama sama dengan sebelum-sebelumnya ya. Yang perlu kita cari itu IB. Kunci ini. Salah satu kunci. Kita tulis rumusnya dulu ya. IB tadi sama dengan VEE minus VBE per RB plus beta plus 1 dalam kurung beta plus 1 kali RE. Oke. Untuk analisa ini kita hilangkan C-nya ya. Open circuit karena dia DC, frekuensinya 0 sehingga reaktansi kapasitornya tak hingga sama dengan open circuit. Sama dengan, oke, boleh kita tulis langsung nilainya. VEE-nya dia di situ bukan lagi minus ya, tapi langsung ditulis 20. Tulis 20 karena sesuai dengan rangkaian ini tadi. Nah, yang ini. Ya, sudah tidak minus lagi ya VEE-nya di sini. (20 minus 0,7 per RB-nya 240K plus betanya di sini 90. 90 plus 1. 91 langsung aja ya. Beta plus 1, betanya di sini 90. Jadi di sini 91 kali RE-nya 2K. Kilonya nggak saya hilangkan tetap. 20 minus 0,7 sama dengan 19,3. 19,3 per 240 plus 91 kali 2K. Saya tulis saja 240K plus 91 kali 2, 182 kan ya. 182K. Oke, kita jumlahkan dulu yang penyebutnya.
Di atas tetap 19,3, yang bawah ini jadinya 422 kilo. Maka hasil akhirnya sama dengan setelah dikalkulasi 45,73 mikroampere. Mikro, jangan lupa. Mikroampere. Oke. Selanjutnya setelah ketemu IB, kita cari VCE. VCE key di sini. VCE key. Sama dengan apa tadi? VEE minus IERE. Ingat, IE itu sama dengan beta plus 1 kan ya. Kita tulis ulang di sini VEE minus beta plus 1 kali IB. Ya, IE kan beta plus 1 kali IB. RE-nya tetap RE. Oke. Yuk kita masukkan nilainya. VEE sama dengan 20. Selanjutnya minus ini beta plus 1. Saya tulis langsung ya, betanya di sini 90. 9 jadi 91. IB-nya 45,73 mikro. Mikronya aja saya tulis. RE-nya sama dengan 2K. Oke. Jadi sama dengan di sini, menghemat tempat, 20 minus 91 kali 45,73 mikro kali 2K sama dengan 8,32 volt satuannya ya. Oke, selanjutnya hasil akhirnya 20 minus 8,32 sama dengan 11,68. 11,68 volt. Akhirnya VCE key-nya ketemu. Nah, tetapi bukan VCE key saja yang dicari, tetapi ada yang dicari yaitu IE key. Tadi IE sama dengan beta plus 1, kita manfaatkan. Beta plus 1 kali IB, ya. Beta plus 1 kali IB. Kalau IC itu biasanya yang kita gunakan sebelumnya beta kali IB gitu saja. Kalau ini beta plus 1 kali IB. Jadi beta plus 1 hasilnya 91 kali IB-nya 45,73 mikro. Jadi IE key-nya sama dengan 4,16 miliampere. Seperti ini. Jadi sudah ketemu VCE key dan IE key-nya. Jadi seperti itu. Untuk pembahasan emitter follower cukup sampai di sini saja. Jadi ini singkat, termasuk yang paling singkat daripada sebelum-sebelumnya. Jadi intronya emitter follower, terus disusul dengan penurunan rumus dan satu contoh soal. Itu untuk emitter follower. Untuk selanjutnya kita akan membahas ini hasil yang ada di buku ya. Hasilnya sama, IB-nya, VCE key-nya dan IE key-nya sama. Nah, kalau disimulasikan di sini, IE itu kan IE key kan pada persamaan-persamaan sebelumnya kan dia ekuivalen dengan IC. IC-nya di sini mirip 4,14, di sini 4,16. Mirip sekali. Ya. Hampir sama. Untuk VCE-nya 11,64. Di sini 11,68. Jadi sangat mirip, sangat mendekati hasilnya untuk simulasi. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan dengan konfigurasi common base configuration. Akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih banyak. Jadi untuk pembahasan yang emitter follower sudah selesai. Jadi satu video ini saja sudah membahas teori emitter follower, terus
penurunan rumus, dan satu contoh soal. Terima kasih.